Radian, ini untuk yang ingin diet untuk mengecilkan badan ya Mas Radian. Nah, ini apa saja makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur dan berbuka agar dia tetap efektif dan tubuh tetap terjaga kesehatannya? Silakan Mas Radian. Siap, oke. Jadi untuk puasa, jadi kalau misalkan puasa sama tidak berpuasa, itu kebutuhannya sama atau beda Mbak? Kira-kira Mbak Melian tahu nggak? Sama, sama Mas Radian. Kalau Sama, menurut saya, ya benar. Ini seperti tahun lalu ya sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan kebutuhan gizinya sebetulnya sama. Nah, misalkan sobat health semuanya kebutuhan gizinya kalau secara angka kecukupan gizi ya, itu kan di rata-rata 2150 kalori. Nah, kalau misalkan pengen defisit atau pengen menurunkan berat badan, biasanya harus defisit kalori atau penurunan kalori sebesar 150 sampai 300 kalori. Artinya 2150 dikurangi 300 ya, kurang lebih ya 1000 berapa ya, 1800-an ya. 1800 sampai 750-an. Nah, misalkan katakanlah jadi 1800. Nah, 1800 itu yang akan dibagi ke dalam jam puasa. Nah, waktu puasa atau waktu tidak puasa sebetulnya yang berbeda adalah di jam makannya aja. Jadi makannya tetap bisa 4 kali sampai 5 kali, cuman jam makannya memang kita geser lebih ke malam sama pagi atau dini hari seperti itu. Kurang baik, lebih sih. baik Mas Radian. Nah, kalau untuk menu sahurnya ini Mas Radian, eh, apakah perlu ada protein yang sekian persen, kemudian kalau di sekian persen karbohidrat sekian persen ini perlu diatur atau tidak Mas Radian? Perlu diatur. Jadi kalau misalkan ini untuk general ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih defisit kalorinya berapa berapa kalori ya, tinggal kita mau mengetahui berapa persen yang dibutuhkan untuk sahur, dibutuhkan untuk buka puasa, makan malam, dan juga snack malam gitu. Biasanya memang dianjurkan untuk 4 kali makan ya, yaitu pertama buka puasa atau iftar, kemudian makan malam setelah maghrib biasanya, kemudian makan malam lagi atau snack malam itu biasanya setelah sholat terawih, kemudian nanti sahur gitu 4 kali ya. Kalau mau 5 kali sebetulnya bisa, cuman kalau misalkan perutnya mungkin agak nggak kuat, karena kalau puasa itu kan volume lambung kita sedikit mengecil ya, jadi mungkin biasanya tidak terlalu kuat untuk makan banyak. Nah, untuk iftar yang pertama atau buka puasa takjil itu biasanya dianjurkan sebanyak 10-20% dari kebutuhan kalori kita, kebutuhan gizi kita. Jadi misalkan 1800 itu kan defisit kita. 10 dari 20%-nya digunakan untuk buka puasa. Kemudian saat makan malam setelah maghrib itu dianjurkan sekitar 30-40% dari 1800 kalori tadi ya. Nah, setelah itu, setelah terawih itu boleh makan lagi, itu sekitar 30 sampai 40 maaf, maaf, 10 sampai 20% atau 30% maksimal itu bisa sebagai makan berat atau kalau misalkan mau snack bisa seperti waktu iftar atau waktu buka puasa atau takjil itu bisa sekitar 10 sampai 20%. Nah, nanti waktu sahur itu bisa sekitar 30 sampai 40%. Jadi makan beratnya diibaratkannya 2 kali, snacknya 2 kali ya untuk waktu makannya seperti itu. Nah ini untuk komposisinya juga harus seimbang antara semuanya. Kalau misalkan snack, jadi waktu buka puasa dan juga waktu snack malam, mungkin tidak selengkap waktu makan utama tidak masalah. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan gitu. Ini langsung saya jawab nggak apa-apa ya. Jadi misalkan nih, waktu buka puasa itu ada beberapa eh, tips makanan yang memang harusnya dihindari dan juga dianjurkan. Kemudian waktu sahur juga ada yang dianjurkan sama dihindari seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.